Baik, selamat siang Bapak Ibu, selamat bergabung dengan workshop hari ini ya. Jadi memang hari ini temanya adalah BIM for Land Development dan tema yang akan diangkat hari ini adalah grading optimization. Sebelumnya mungkin ada yang belum kenal, ada yang sudah pernah mengikuti workshop infrastruktur. Saya Sri Oktaviani sebagai application engineer di PT Cipta Satria Informatika yang akan menemani Bapak Ibu untuk workshop hari ini kurang lebih 2 jam ke depan ya. Tadi juga sudah disampaikan oleh Mbak Monik untuk instalasinya. Jadi software yang akan kita gunakan hari ini adalah Civil 3D ya. Kebetulan grading optimization ini merupakan add-on dari Civil 3D dan softwarenya terpisah. Jadi kalau ada yang belum install, silahkan diinstal dulu grading optimization-nya. Cara instalasinya sudah disampaikan melalui link yang sudah dikirimkan oleh Mbak Monik. Kemudian link untuk Bapak Ibu yang mungkin belum punya license IC Collection dan ingin mencoba dengan free trial itu juga sudah dikirimkan linknya, berikut juga datasetnya ya yang akan kita gunakan. Nah, sambil instalasi mungkin saya juga akan memberikan pemaparan sedikit ya mengenai grading optimization ini. Oke, jadi apa sih grading optimization? Pasti untuk mungkin Bapak dan Ibu yang sudah biasa melakukan atau mengerjakan project land development sudah tidak asing dengan kata-kata grading. Jadi memang grading optimization ini sebenarnya adalah fitur baru ya, fitur baru di Civil 3D versi 2022. Nah, jadi nanti untuk workshop kali ini juga saya akan menggunakan Civil 3D versi 2022 ya, Bapak Ibu. Nah, jadi apa sih kegunaan grading optimization ini? Jadi memang ketika kita bekerja begitu dalam kaitannya adalah project land development, pasti ketika kita ingin membuat entah itu gedung ataupun rumah ataupun jalan, setiap proyeknya itu pasti berkaitan dengan yang namanya site design-nya. Sebelum kita membuild bangunannya, pasti kita akan melakukan dulu yang namanya site design begitu. Nah, grading ini merupakan salah satu kunci elemen ya, kalau misalnya kita bicaranya mengenai site design. Nah, maka Autodesk dengan software andalannya untuk infrastruktur yaitu Civil 3D menghadirkan salah satu add-on atau salah satu software yang bisa Bapak Ibu manfaatkan untuk melakukan optimasi terkait grading ini. Jadi dengan grading optimization ini kita akan melakukan optimasi untuk gradingnya dengan otomatis begitu ya, kita lakukan iterasi, nanti kita akan mendapatkan cut and fill yang terbaik atau yang optimum begitu. Nah, ini kira-kira gambarannya ketika saya punya existing elevation atau existing ground yang keadaannya seperti gambar yang pertama ini ya. Itu ada bukitnya, kemudian ada lembahnya juga, jadi tanahnya belum rata gitu. Nah, ketika saya ingin melakukan atau melaksanakan grading design, itu pasti kaitannya nanti erat sekali dengan cut and fill ya. Jadi nanti dengan grading optimization ini kita bisa melakukan skenario atau optimasi untuk cut and fill-nya nanti ya. Kalau misalnya tanpa grading optimization kan kita akan mendapatkan biasanya cut and fill-nya seperti yang di gambar 2. Nah, dengan menggunakan grading optimization, kita bisa mengoptimasi lagi nanti volume cut and fill-nya seperti yang di gambar 3. Jadi kita bisa mendapatkan volume earthwork-nya itu yang seminimum mungkin. Karena itu juga nanti akan berpengaruh terhadap biaya proyeknya ya, Bapak Ibu. Nah, jadi grading optimization ini memang pertama kita bisa membuat studi dari desain grading di sana, kemudian kita nanti bisa mengenerate multiple grading option. Jadi nanti ada satu kawasan kita akan coba membuat gradingnya baik dari parkirannya, kemudian nanti drainasenya, kemudian nanti building pad-nya, itu nanti kita akan lakukan pada workshop hari ini. Dan nanti kita juga bisa melihat constraint violation-nya secara real time. Bagaimana
optimasi itu berlangsung, itu kita bisa lihat secara real time. Nah, jadi workflow-nya ya yang saya bisa sampaikan untuk workshop kali ini, pertama kita akan prepare dulu civil 3D drawing-nya sebelum kita melakukan grading optimization-nya. Kemudian nanti kita lanjut ke dalam meng-assign grading limitnya sesuai dengan parameter yang kita inginkan, sesuai dengan desain kita. Kemudian meng-assign building path, dan nanti kita bisa juga refill ya untuk building path-nya, meng-assign zonanya, karena pasti nanti ada zona untuk parkiran, zona untuk taman, zona untuk gedung, begitu ya. Kemudian nanti kita juga akan meng-assign, biasanya nanti di sana ada curb ataupun retaining wall yang mungkin dibutuhkan di sana, kita juga nanti akan buat begitu gradingnya. Nanti kalau misalnya semua sudah kita assign, kita akan lihat grading optimization-nya itu seperti apa sih. Kemudian nanti kita assign juga kaitannya untuk drainasenya, elevation offset itu untuk menyelaraskan gitu ya antara dua zona yang berbeda untuk kita selaraskan elevasinya. Kemudian nanti juga ada align edge, ini untuk memperhalus begitu surface-nya. Nantinya ada assign bound point, ini untuk meratakan antara dua titik, yang mana nanti kita akan coba di jalur entrance-nya begitu ya. Dan yang terakhir adalah kita akan bawa hasil dari grading optimization ini ke dalam civil 3D-nya gitu. Nah, mungkin itu ya pengantar untuk grading optimization. Nanti selama workshop dilaksanakan, apabila ada yang ingin ditanyakan dari Bapak Ibu, silahkan disampaikan saja melalui kolom chat atau Q&A. Oke, nah tanpa berlama-lama lagi, jadi ini saya akan coba buka ya file civil 3D-nya. Jadi bagi yang belum mendownload datasetnya, silahkan di-download dulu ya. Kalau yang sudah selesai downloadnya, silahkan dibuka filenya, file civil 3D-nya ya. Di situ saya sudah membuat untuk desain layout-nya. Baik itu dari building path-nya, kemudian parking-nya, nanti di sini ada yard-nya atau tamannya juga gitu ya. Silahkan di-download dan dibuka ya Bapak Ibu. Oke, jadi bagi yang sudah mendownload datasetnya, kita bisa lihat ya di sini saya sudah menyiapkan ada satu kawasan begitu, yang mana kawasan ini terdiri dari area building, area parking, terus nanti juga di sini kita akan membuat drainasenya dan juga tamannya begitu ya. Nah, area inilah yang akan kita buat gradingnya begitu. Gradingnya dengan menggunakan grading optimization ya. Nah, di materi pertama itu kita ada poinnya tadi, yang pertama adalah prepare civil 3D drawing for grading optimization. Jadi pastikan untuk melakukan grading optimization ini file gambar Bapak Ibu itu sudah ada surface-nya ya. Ini kalau misalnya saya klik kanan, kemudian saya klik object viewer. Ini kita udah punya ya surface-nya, sudah terinput di dalam gambarnya. Seperti ini. Ini syarat yang pertama, karena nanti ini yang akan kita gunakan, begitu. Dan yang kedua adalah kita sudah punya layout-nya, atau ini kita juga bisa bilang CAD entities-nya ya, terkait desainnya, begitu. Jadi bangunannya yang mana, mungkin ada parking, atau mungkin situ ada taman, sesuai dengan desain yang Bapak Ibu punya. Nah, ini kalau misalnya dibilang belum dalam bentuk file civil 3D ya, karena civil 3D itu kan biasanya kita erat kaitannya sama alignment, begitu juga koridor. Nah, itu kalau misalnya kita buatnya jalan. Nah, dalam hal ini kan kita akan
bermainnya adalah mengenai set development. Jadi kita akan menggunakan grading ya. Kalau biasanya kita buat grading itu pakai tools di home, di sini ada grading, kita buat feature line, kemudian nanti dari sana kita buat surface-nya, kita atur elevasinya untuk kita dapetin volumenya. Nah, untuk kali ini kita akan menggunakan grading optimization. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan juga tadi, grading optimization ini adalah softwarenya terpisah dari Civil 3D, tetapi ketika kita install, dia akan masuk ke dalam komponen Civil 3D-nya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mau cek apakah Bapak Ibu sudah berhasil menginstal atau sudah menginstal atau belum grading optimization-nya, Bapak Ibu bisa buka atau cek di tab Analyze ya. Jadi di sini ada tab Analyze. Kita klik tab Analyze. Di tab Analyze ini paling ujung ketika Bapak Ibu sudah menginstal grading optimization-nya, nanti di sini akan muncul tab grading optimization. Kalau belum, di sini nggak akan muncul tab grading optimization-nya ya. Jadi supaya muncul tab atau menu grading optimization-nya, maka Bapak dan Ibu harus menginstal terlebih dahulu grading optimization-nya. Ya. Oke, nah itu kaitannya terkait prepare Civil 3D Drawing. Jadi pastikan grading optimization-nya sudah diinstal. Kedua, di gambar CAD kita sudah ada surface-nya. Dan yang ketiga adalah sudah punya layout entities-nya yang mau kita bangun atau mau kita desain set-nya. Ya. Nah, itu poin yang pertama. Ya, saya rasa Bapak Ibu di sini sudah dibuka ya semua gambarnya. Mungkin kalau misalnya masih yang dalam proses instalasi, bisa sambil disimak saja ya. Dan webinar ini juga direkam, nantinya Bapak dan Ibu kalau misalnya ada yang ketinggalan atau mungkin tidak sempat sambil praktek, bisa dilihat di channel YouTube kami. Oke? Nah, sekarang kita masuk ke dalam poin yang kedua. Poin yang kedua yaitu kita akan meng-assign grading limit. Oke? Jadi grading limit ini tujuannya adalah untuk menentukan area yang akan kita optimasi ya. Jadi dalam satu surface ini saya hanya akan mengoptimasi daerah building ini aja. Nggak semua yang surface yang ada di sini saya optimasi ya. Jadi grading limit ini adalah fungsinya untuk menentukan area yang akan kita optimasi sehingga apa? Sehingga nantinya akan membantu dalam mengoptimalkan kinerja dari civil 3D-nya juga. Karena kalau misalnya terlalu luas juga kan nanti takutnya berat begitu ya prosesinya. Jadi untuk meningkatkan kinerja juga maka kita akan gunakan yang namanya grading limit ini. Nah, sebelumnya surface-nya kita bisa ganti dulu ya stylenya Bapak Ibu biar nanti kelihatan nggak ada yang mengganggu juga di tampilannya dan supaya lebih ringan juga. Jadi saya akan ganti style dari surface-nya ya. Jadi untuk mengganti style dari surface-nya saya klik terlebih dahulu surface-nya ya. Kemudian saya bisa ke bagian surface properties yang ada di atas ini ya. Saya klik surface properties-nya. Nah, ini kalau misalnya muncul event, kita cek saja, nggak apa-apa. Atau kita bisa ganti dulu stylenya, ya. Jadi di bagian surface properties, Bapak dan Ibu bisa langsung klik tab information. Ya, jadi untuk mengganti style atau tampilan dari surface-nya, ini biasanya kita akan bermain di surface style. Jadi surface style ini adalah style-style yang sudah disediakan oleh Civil 3D yang dapat kita gunakan untuk tampilan surface ataupun kontur kita. Ya, nah karena saya ingin biar kinerjanya nggak terlalu berat, jadi saya ingin hide dulu surface-nya. Nah, ini saya ganti style-nya. Ini kan style sebelumnya saya pakai kontur 1M 5M ya. Ini saya ganti jadi border only.
Oke, di sini saya pilih border only ya. Kalau sudah, saya bisa klik apply saja. Saya klik apply, maka kita bisa lihat langsung ya, surface-nya sudah otomatis berubah stylenya atau tampilannya. Tersisa bordernya saja atau boundary-nya saja. Ya. Kemudian saya klik OK. Saya klik OK. Nah, ini saya bisa klik checklist aja. Saya klik checklist. Seperti ini tampilan dari desainnya. Nah, jadi di dalam grading optimization ini kita akan bermain di dua tab ini ya. Jadi di sini ada grading object, kemudian juga ada optimize. Nah, terkait dengan kita ingin mengassign grading limit, ini adanya di menu grading objeknya. Jadi kita bisa klik grading objeknya ya. Ketika kita klik grading objeknya, maka di sini akan muncul ya grading object browser. Kemudian di sini ada tool palette style. Tool palette style-nya di sini yang akan komponen-komponen yang akan kita assign ke dalam drawing kita. Sedangkan grading object browser ini sebenarnya fungsinya mirip seperti ini ya, tool palette atau tool space ya, yang ada di Civil 3D. Ini pada umumnya ada prospektor. Jadi kita nanti bisa lihat ada objek apa saja yang sudah kita tambahkan di dalam desainnya ya. Kemudian di dalam grading objek ini kita bisa cari yang namanya grading limit ya Bapak Ibu. Karena kita akan mengeset untuk daerah yang akan kita optimasi gradingnya ya. Jadi untuk pertama kali yang harus kita assign adalah grading limitnya. Untuk membuat grading limit ini syaratnya adalah dari layout atau desain yang sudah Bapak Ibu buat, Bapak Ibu bisa buat lagi di luarnya itu boundary ya, seperti boundary. Nah, ini dibuatnya dengan menggunakan close polygon. Jadi Bapak Ibu buat dulu dengan menggunakan polyline biasa, begitu ya. Nanti di akhir saat ingin menutup, itu tinggal klik saja close yang ada di command prompt supaya dia menjadi close polygon ya, atau close polyline. Oke, nah kebetulan ini sudah ada, jadi kita tinggal assign saja ya. Nah, untuk mengassign-nya kita klik di sini grading limitnya. Nanti kursornya akan berubah menjadi kotak seperti ini. Kita bisa pilih untuk boundary yang paling luarnya ya, yang paling luarnya karena kita akan menentukan limitnya. Jadi kita klik polyline-nya ya. Kalau dia sudah terpilih, maka dia akan menjadi garis putus-putus seperti ini. Ya. Selanjutnya kita bisa klik enter. Nah, di sini akan muncul grading limit properties-nya. Ya. Jadi di sini kita bisa tentukan parameter untuk grading-nya ya, sesuai dengan desain kita. Ya. Nah, di sini saya mau kasih dulu namanya ya di bagian name. Saya kasih nama misalnya grading limit. Kemudian di bagian slope sama drain slope-nya, di sini kita bisa tentukan ya berapa persentase atau parameter yang ingin kita gunakan. Saya pengennya berapa slope-nya, Bapak Ibu pengennya berapa min drain slope-nya. Nah, itu bisa di input terlebih dahulu ya di sini. Misalnya untuk parameter kali ini saya ingin gunakan minimum drain slope-nya itu saya mau 0,5 ya. 0,5%.
Kalau di saya pakainya titik ya, mungkin di Bapak Ibu ada yang pakai koma. Jadi tergantung sama device-nya juga. Nah, ini untuk slotnya, tadi min drain slotnya saya pakai 0,5%. Nah, untuk maksimum slotnya di sini saya mau pakai 33%. Ya. Jadi di sini untuk bisa saya atur, saya pilih dulu yang bagian customize slot constraint. Kita pilih, kita buat constraint-nya. Minimum slotnya mau berapa, maksimum slotnya mau berapa, atau bisa disesuaikan dengan standar desain yang ada, begitu ya. Nah, setelah saya set nilainya, saya bisa ganti ya. Ini kriterianya menjadi use global constraint. Ya. Karena nanti di bagian optimize kita akan gunakannya yang ini, use global constraint-nya. Jadi setelah saya customize, saya tentukan nilainya, saya ganti jadi use global constraint. Apabila sudah, pastikan di sini di bagian break line, grading limitnya dia aktif ya. Ini juga semua bisa diaktifkan untuk balance cut and fill, minimize artwork, dan smooth surface-nya. Oke, nah terakhir kita bisa assign color-nya ya. Jadi warnanya kita bisa pilih mau pakai warna apa. Warna ini juga yang bisa menjadi parameter kita apakah dia sudah terassign atau belum. Jadi misal di sini saya pakai warna merah ya. Saya klik OK, jadi biar kelihatan. Nah, ketika saya pilih warna merah, maka di sini polyline-nya akan otomatis dan langsung berubah menjadi warna merah juga. Oke. Dan bisa dicek ya di bagian grading object browser-nya, di bagian grading limit, kita bisa expand. Di sini sudah ada satu boundary yang sudah saya buat, yaitu grading limit ini. Ya. Jadi kalau misalnya di Civil 3D biasa atau menu biasa, ini mirip fungsinya seperti toolspace ya. Di prospektor kita bisa lihat kita punya berapa surface, kita punya berapa alignment, dan sebagainya. Oke? Kalau dia sudah muncul, berarti kita sudah berhasil mengassign objeknya. Nah, lantas bagaimana kalau saya ternyata saya salah nih, grading limitnya tuh harusnya lebih luas dari ini, atau mungkin tidak seluas ini. Gimana ya caranya kalau misalnya saya mau hapus? Saya mau ganti, nanti saya bikin polyline baru lagi, terus nanti saya assign lagi grading limitnya. Nah, untuk melakukan hal tersebut ya, jadi kalau misalnya Bapak Ibu ingin menghapus grading limitnya, caranya tinggal diklik saja bagian objeknya ya. Kemudian Bapak Ibu bisa klik kanan. Di bagian ketika Bapak Ibu klik kanan, nanti di sini akan ada menu remove grading limit ya. Jadi nanti parameter grading limitnya aja yang akan hilang, garisnya enggak. Gitu. Jadi kalau misalnya saya klik remove grading limit, dia akan berubah lagi menjadi polyline biasa ya. Garisnya tetap ada, tapi polyline-nya parameternya dia hilang, parameter grading limitnya hilang, polyline-nya tetap ada. Jadi nanti kalau misalnya mau dihapus atau mau di-expand lagi itu bisa ya. Oke. Kita sudah punya grading limitnya ya. Ini saya close dulu. Jadi ini adalah daerah yang akan kita optimasi ya di dalam satu kawasan building ini. Boundary inilah yang menjadi batasan untuk optimasi gradingnya. Oke. Selanjutnya, setelah kita sudah mengassign grading limitnya, kita akan mengassign untuk buildingnya. Ya. Di sini saya sudah membuat untuk layout buildingnya.
Ya, ini masih berupa CAD entities biasa, masih polyline biasa. Saya mau buat dia menjadi assign ke dalam grading objeknya, ya, menjadi parameter grading object. Nah, untuk building path di sini saya bisa pilih menu yang building path ya. Kalau misalnya kita cari di bagian tool palettes atau all palettes dari grading object, di bagian paling atas di sini ada building path. Jadi memang building path grading object ini nantinya yang akan meratakan area ya dalam cost polyline ini ya, dalam cost polyline building path ini yang nantinya dia kita bisa sesuaikan elevasinya untuk memenuhi constraint grading sesuai yang kita assign parameternya berapa gitu. Sama seperti grading limit, kita akan assign terlebih dahulu untuk building path-nya ya. Jadi di sini kita tinggal klik ya, kita tinggal pilih aja yang building path. Kita klik building path-nya, kursornya akan berubah lagi menjadi kotak seperti ini. Nah, ini kita bisa pilih ya, di building path-nya kita klik enter. Nah, maka di sini akan muncul ya, building path properties-nya. Kita bisa kasih nama. Di sini saya kasih nama building path. Ya. Nah, kemudian untuk elevasinya juga kita bisa atur ya di sini. Mau elevasi minimumnya berapa, elevasi maksimumnya berapa, untuk gradingnya kita bisa aktifkan nih di bagian elevation ya. Kalau misalnya dia belum aktif, kita bisa aktifkan. Maka ketika kita aktifkan di sini akan muncul ya parameter untuk kita bisa assign berapa maksimum elevation yang kita inginkan dan berapa minimum elevation yang kita inginkan. Nah, untuk maksimum elevation di sini saya akan tentukan ya. Saya coba tentukan maksimumnya saya mau 305 meter misalnya. Minimum elevation-nya saya biarkan 0. Kemudian di bagian depth materialnya, ini saya assign misalnya 0,5. Oke. Jadi di sini saya assign minimum elevation-nya 0 meter, maksimum elevation-nya 305 meter, dan depth materialnya itu dia 0,5 meter. Nah, kemudian saya bisa assign untuk color-nya atau warnanya. So, sini saya pakai yang ini ya, yang saya klik OK. Maka sudah terassign ya objeknya. Dan kita bisa lihat di bagian building path nih. Kita sudah punya parameter untuk building path-nya. Nah, setelah kita membuat atau mengassign parameter untuk building-nya, ada menu yang namanya reveal ya. Kalau kita lihat di bawah building path ini ada menu reveal. Jadi reveal ini adalah fungsinya untuk menunjukkan fondasi di sepanjang bangunan. Nah, reveal ini hanya bisa kita gunakan untuk building path saja ya, Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya saya mau pakai untuk setwalk atau
accessible pad itu nggak bisa. Jadi dia hanya bisa kita gunakan untuk komponen yang dia terassign sebagai building pad. Oke. Nah, untuk bisa menggunakan refill ini, jadi kita klik saja di sini refill-nya ya. Di bawah building pad, ini ada refill. Kita bisa klik refill-nya. Nah, ini kursornya akan berubah jadi kotak seperti ini. Nah, kita pilih bagian building pad-nya ya. Jadi kita klik pas bagian building pad-nya. Nah, di sini kita bisa tentukan mau di sepanjang daerah yang mana yang mau kita lihat fondasinya. Nah, misal saya mau assign-nya dimulai dari titik sini ya. Jadi saya klik kiri di sini, saya klik kiri, kemudian saya melewati titik ini, berakhir di sini. Saya klik kiri lagi. Ya, jadi kita cukup tentukan atau klik saja untuk start sama end position-nya. Ya. Ini saya kasih nama refill. Kemudian di sini kita bisa assign ya untuk di bagian minimum difference-nya, misalnya mau berapa. Misal di sini saya mau pakai 2 meter. Atau mungkin bisa pakai 0,1 aja. Nah, di sini bisa pakai 0,2. Warnanya kalau misalnya kita mau ganti juga bisa ya. Ini saya pakai yang default aja. Jadi di bagian refill saya pakai parameternya untuk minimum difference. Ini saya pakai 0,1 meter dan maksimum difference-nya itu 0,2 meter. Atau sekitar 20 cm ya. Oke, kalau udah kita bisa close. Jadi di sini kita bisa di bagian refill itu dia nanti munculnya di bawah building pad ya, Bapak Ibu. Jadi di sini parameter yang sudah kita punya adalah yang pertama ada grading limit, kemudian ada building pad yang berisi refill ya di bawahnya. Nah, jadi refill ini juga bisa digunakan nantinya itu untuk pembuatan tangga ya atau jalan masuk begitu. Makanya di situ di-assign perbedaan untuk elevasi dari building pad-nya. Oke. Setelah kita buat building pad-nya, kemudian juga grading limitnya, selanjutnya ada yang namanya zona. Ya. Zona ini merupakan representasi, sebenarnya representasi dari area yang mana mereka itu memerlukan pertimbangan yang lebih spesifik untuk
gradingnya. Nah, untuk zona ini di grading optimization itu ada 4 yang biasa digunakan, ya bisa dicek di bagian tool palette-nya. Itu yang pertama adalah ada parking lot, kemudian ada sidewalk, kemudian ada accessible path, dan ada yang grading limits. Nah, kalau grading limits kan tadi kita udah ini ya, kita udah set. Nanti kita akan gunakan satu lagi adalah zone ini untuk miscellaneous. Kita akan gunakan untuk tamannya. Ya. Jadi nanti kita pakai parking lot, sidewalk, accessible path, sama zone. Nah, untuk masing-masing objek kita akan coba assign satu-satu ya. Jadi yang pertama adalah kita bisa assign terlebih dahulu di sini parking lot-nya. Ya. Jadi saya klik di bagian parking lot. Kalau sudah diklik, kursornya jadi kotak seperti ini. Nah, ini kita bisa klik ya di bagian parking layout-nya atau parking lot-nya, kotaknya. Saya klik di sini garisnya, saya klik, saya enter karena di situ ada 2 polyline nantinya. Saya klik polyline yang terpilih pertama ya, saya enter. Nah, di sini ada comment prompt-nya meminta untuk select as set as done. Nah, ini kita bisa klik aja misalnya dari sini ya. Dia cuma minta untuk zonanya aja, kita klik. Kalau udah di enter, maka di sini akan muncul zone properties-nya. Kita bisa assign namanya. Di sini saya kasih nama parking lot misalnya. Jadi di dalam parking zone di sini ada tab untuk exclusive drainage ya. Nah, ini dia aktif. Jadi exclusive drainage ini biasanya digunakan untuk menentukan titik terendah ya. Untuk menentukan titik terendah yang nantinya dia akan berfungsi sebagai zona drain atau zona drainase. Oke. Nah, ini kita bisa klik ya bagian max slope-nya. Ini kita bisa masukkan 1,5 misalnya, 1,5 meter. Sorry, ini persen ya. Kalau persen berarti di sini misalnya saya assign %. Dan di sini 1,5%. Ya, jadi saya mau untuk constraint parkingnya adalah min drain slope-nya itu dia 1%, max slope-nya 1,5%. Untuk depth materialnya saya pakai 0,5 meter. Exclusive drainage-nya saya aktifkan.
Nah, ini saya bisa assign untuk warnanya ya. Misalnya saya pakai yang ini, saya klik OK. Maka sudah terassign di sini untuk parking lot-nya. Dan di bagian zona, ya, di bagian zona kalau kita expand di sini kita sudah punya satu parking lot. Jadi nanti semua zona seperti parking lot, sidewalk, accessible path maupun zone yang saya buat dan saya assign di gambar saya nanti dia akan muncul ke dalam sini. Oke. Kita sudah punya parking lot-nya, selanjutnya adalah saya mau buat untuk accessible zone-nya ya. Nah, ini saya mau pakai untuk ini, entrance-nya, untuk jalan masuknya. Nah, maka di sini saya pilih untuk accessible path. Saya klik accessible path. Di sini saya klik ya, untuk jalan masuknya, area jalan masuk, saya klik. Saya enter. Ini saya kasih nama entrance. Kemudian untuk slope-nya di sini saya assign 2% untuk maksimum slope-nya dan untuk minimum slope-nya 0,25. Oke. Jadi minimum drain slope-nya saya pakai 0,25, maksimumnya saya pakai 2%. Depth-nya sama, saya pakai 0,5 juga. Gambarnya atau warnanya saya pakai warna cian lagi. Nah, seperti ini. Kita bisa lihat ya, di bagian zonanya ini sudah muncul satu objek baru, yaitu entrance. Selanjutnya saya akan assign untuk bagian sidewalk-nya di sini ya. Jadi ini merupakan komponen untuk sidewalk-nya. Di sini saya pilih objeknya yaitu sidewalk. Saya klik sidewalk, kemudian saya klik objeknya. Saya enter. Nah, ini saya kasih nama sidewalk. Nah, di sidewalk ini kita bisa menggunakan yang namanya minimum zone inclination ya. Jadi ini digunakan untuk zona yang dia dipengaruhi oleh saluran karena nanti di situ akan ada pengaruhnya sama drainase ya. Jadi untuk mengatur kemiringannya. Jadi nanti saya mau kemiringannya dia itu ke arah yang seragam ya.
Di sini maksimum slopnya saya, oke, saya ganti ini dulu, minimumnya 0,25, maksimumnya 3%. Nah, untuk inclination-nya, ya kalau misalnya kita mau atur, jadi kita tinggal klik aja yang bagian pensilnya di sini kita klik. Kemudian di sini kita bisa tentukan sudutnya mau berapa. Misal saya tentuin di sini ya sudutnya. Dia terassign inclination direction-nya. Kemudian di bagian depth-nya saya jadiin 0 aja. Sorry, di sini depth-nya 0,3 ya. Nah, ini color-nya kita bisa ganti. Misal saya pakai cyan lagi. Maka di bagian zona sudah bertambah satu objek, yaitu sidewalk ya. Oke. Kemudian yang terakhir untuk zonanya di sini kita akan membuat untuk tamannya. Nah, untuk tamannya garisnya yang ini. Ya, jadi ini merupakan area untuk tamannya ya. Kita bisa klik yang bagian zone, kemudian kita pilih garis yang ini, kita klik, kita enter. Di bagian name kita kasih nama yard misalnya. Saya pakai customize slope constraint ya. Di sini kita bisa tentuin untuk maksimum slope-nya. Karena saya mau 10%. Untuk minimumnya 2%. Nah, depth materialnya saya jadiin 0. Colornya saya pakai yang hijau. Oke. Maka di bagian zonanya sudah muncul satu objek baru, yaitu yard. Kita sudah punya parking lot, kita sudah punya entrance zone, sidewalk, dan juga ya. Selanjutnya kita akan coba assign untuk curb dan retaining wall-nya. Ya, jadi memang curb dan retaining wall ini kita bisa buat dengan menggunakan closed polyline juga. Ya. Closed polyline, jadi di sini agak numpuk tadi dia sama si parking lot. Kalau saya klik ya, ini ada polyline lagi satu. Nah, ini akan saya gunakan untuk curb parking lot-nya. Dan satu lagi adalah untuk retaining wall-nya saya akan assign di sini. Oke, jadi yang pertama akan saya assign ya.
adalah curve-nya terlebih dahulu. Di sini saya bisa pilih yang curve. Jadi curve sama retaining wall di sini sebenarnya parameternya sama ya, karena dia kan punya sifat yang juga sama. Nah, ini kita klik yang bagian curve, kemudian kita pilih garis polyline untuk curve-nya. Kita klik. Ya. Oke, sebelumnya di Civil 3D itu ada yang namanya selection option, selection cycling. Karena biasanya kalau misalnya dalam Civil 3D itu kan bisa jadi dalam satu tempat atau satu zone itu ada banyak objek yang overlap begitu ya, yang kita bangun. Jadi untuk bisa ketika saya klik, ketika memang di sini ada dua objek, itu dia muncul selection-nya, itu bisa diaktifkan terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Di bagian paling bawah di sini ada yang namanya selection cycling. Nah, ini bisa di-on-in ya, bisa diaktifkan. Kalau ada yang belum muncul di bagian bawah sini, bisa dicek ya di bagian customization-nya di pojok kanan paling bawah di sini ya. Kita klik. Nah, ini di bagian selection cycling-nya bisa diaktifkan terlebih dahulu. Karena jangan sampai kita memilih objek yang salah gitu ya. Oke, kalau ini udah diaktifkan, jangan lupa di sininya juga diaktifkan ya. Nah, sekarang saya mau pilih untuk curve-nya. Saya klik di sini, saya pilih polyline yang dia masih putih warnanya. Karena kan kalau yang warna pink ini udah terassign sebagai parking lot ya. Jadi saya pilih polyline satunya, saya enter. Di sini saya kasih nama parking curve. Nah, jadi parameter yang perlu kita assign di sini adalah dua ya, yaitu tinggi dan juga lebarnya. Nah, misalnya di sini saya assign tingginya itu 0,2, lebarnya juga 0,2. Ini kita bisa checklist untuk reverse curve-nya. Jadi ini kaitannya nanti sama arahnya ya. Warnanya kita bisa assign dengan warna yang berbeda. Misal saya kayak pakai warna yang orange ini ya, yang nomor 30 indeksnya. Saya klik OK. Dia sudah terassign. Dan dia akan muncul di dalam objek curve di sini. Nah, untuk curve di sini juga ada beberapa objek yang akan saya assign sebagai curve juga. Jadi kalau misalnya saya mau memilih multiple objek atau beberapa objek untuk langsung saya jadikan curve, di bagian curve-nya ya, di sini kita bisa assign dulu atau set dulu untuk properties-nya. Jadi kita klik kanan, kemudian kita ke properties. Jadi di bagian curve-nya di sini, klik kanan, pilih properties ya. Klik properties. Nah, ini kita bisa assign, misalnya saya ganti jadi 0,2. Sangat. Oke. Kalau nggak bisa, nggak apa-apa, kita okein aja. Nah, ini kita bisa langsung pilih beberapa objek ya. Jadi saya pilih objek yang pertama, yang kedua, yang ketiga, dan yang ini. Jadi saya pilih 4 objek sekaligus di sini ya. Saya klik enter. Maka di sini akan langsung memuat 4 objek. Nah, ini saya bisa atur untuk tingginya dan juga untuk lebarnya. Warnanya juga kita pakai ini ya, orange. Ini saya nggak perlu aktifin reverse curve-nya, nggak apa-apa.
Sudah di escape. Nah, kalau kita mau edit namanya, ini kan masih Gopher 2, 3, 4, dan seterusnya. Ini kita bisa klik aja objeknya. Misalnya di sini saya kasih curve left. Ya. Parking island. Kemudian yang ini saya kasih nama parking island center. Terus yang terakhir ini saya kasih nama bonus. Oke. Jadi di bagian curve saya punya 5 objek, ada parking curve, ada parking island, left, center, right, dan bonus. Oke, setelah kita assign untuk curve-nya, sekarang kita mau assign yang ini ya, dinding penahannya atau retaining wall ya. Jadi untuk mengassign retaining wall di sini kita bisa klik yang bagian retaining wall. Oke. Kita klik retaining wall, kemudian kita pilih objek yang nantinya akan menjadi retaining wall. Kita klik enter. Di sini kita bisa kasih nama retaining wall. Untuk parameter retaining wall-nya, saya pakai maksimum height-nya. Saya assign minimumnya dulu, ini 1,5 meter. Maksimumnya 4,5. Nah, ini saya pakai warna orange juga misalnya. Saya escape, dia sudah ada di dalam objek retaining wall. Ya. Nah, ini sudah hampir lengkap ya, Bapak Ibu. Kita sudah punya grading limitnya, kita sudah punya objek-objek yang sudah kita assign sesuai dengan parameter objeknya. Ada building path, ada parking zone, ada sidewalk, ada entrance, kemudian ada curb, dan juga ada retaining wall. Nah, selanjutnya ya, ini tahap selanjutnya adalah kita mau lihat. Ya, kita mau lihat optimasinya itu seperti apa. Jadi untuk kita bisa lakukan optimasi, di sini kita akan klik menu optimize ya. Oke, kita klik optimize. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Jadi kita bisa, ya, ini merupakan tampilan keseluruhan dari grading optimization-nya. Ya, belum kita run. Sebelum kita running optimize-nya, kita bisa atur dulu ya untuk optimization option-nya. Jadi ini optimization option itu dia ada di sebelah kiri tombol optimize ya. Kita bisa atur dulu parameter-parameternya di sana. Kita klik
sama di sini juga kita bisa tentukan constraint-nya ya. Jadi semisal untuk minimum slope di sini saya pakai 0,5% ya. Maksimum slope-nya saya pakai 33%. Iterasinya saya mau pakai 5.000 aja. Kemudian di bagian objective weight ya, pastinya saya ingin melakukan balance untuk cut and fill-nya. Minimize artwork-nya saya jadiin 0, smooth surface-nya saya jadiin 100. Ya. Ini kita bisa buat dulu option untuk optimasinya. Nah, ketika kita ingin melakukan optimasi, kemudian gimana kalau saya mau ganti parameter-parameter dari objek yang udah saya assign sebelumnya, apakah bisa? Bisa. Jadi untuk bisa mengatur kembali objeknya, kita tinggal buka aja ya, misalnya mau mana yang diatur, retaining wall, tinggal diklik aja. Nah, ini bisa Bapak dan Ibu adjust dulu parameternya sebelum melakukan optimasi. Ya. Kalau sudah, ini kita bisa close aja. Nah, sekarang kita mau lihat bagaimana optimasinya. Ya. Jadi, untuk melakukan optimasinya, kita bisa klik di sini, Optimize. Ya. Kita klik Optimize. Maka kita bisa lihat ya proses optimasinya. Nah, ini tampilannya bisa kita sesuaikan. Nah, untuk melihat dalam bentuk berbagai tampilan, di sini kita bisa klik yang bagian visualization toolbar ya. Kita klik di bagian visualization toolbar. Nah, ini saya agak geser. Di sini kita bisa coba tampilkan violation-nya ya. Kalau misalnya kita tampilkan violation-nya, di sini dia tampilannya akan berubah. Kalau kita arahkan kursornya ke sini, maka akan muncul informasi di titik tersebut. Slope-nya berapa, grand slope-nya berapa. Saya pindah. Seperti ini. Nah, ini kalau misalnya saya kembalikan lagi, saya mau ganti jadi wireframe juga bisa ya tampilannya. Kemudian untuk proses iterasinya, kita bisa lihat di bagian di sini ya. Ada convergence plot-nya. Ini kita bisa klik di bagian plot-nya, maka kita bisa lihat convergence plot-nya untuk aktivitas iterasinya seperti apa. Nah, ini tampilannya kita bisa adjust lagi. Kalau misalnya saya di sini ada tombol scrolling ya, saya bisa lihat dalam bentuk 3D-nya seperti ini. Nah, ini terlihat grading-gradingnya tadi sesuai dengan parameter yang sudah kita assign. Jadi ini untuk memunculkan, menimbulkan surface-nya. Kita bisa atur mau seperti apa. Nah, kalau saya bisa bilang ini akan jauh lebih cepat dan jauh lebih mudah dibanding kita harus buat satu persatu feature line, kita harus buat satu persatu untuk surface-nya. Kalau misalnya yang biasa kita lakukan di menu grading kan seperti itu ya. Nah, makanya dihadirkan grading optimization ini untuk lebih mempercepat lagi proses untuk membuat grading ini.
Ini kita bisa stop kapan aja, di mana kita rasa mungkin sudah cukup ya tampilannya, sudah sesuai dengan yang kita inginkan. Oke, ini saya bisa close. Nah, selanjutnya adalah saya mau meng-assign untuk drain line dan low point-nya. Jadi drain line sama low point ini biasanya digunakan untuk optimasi membentuk segitiga permukaan limpasan air ya. Jadi biasanya memang untuk drainase begitu. Jadi ketika sebuah saluran pembuangan atau drainase itu kita gunakan, jadinya nanti kita mau optimasi biar surface-nya atau triangle-nya itu nanti di sekitar dari drainasenya dia bisa miring masuk ke dalam saluran begitu ya. Jadi kalau misalnya nanti di sana ada beberapa saluran drainase, misalnya dalam satu situs itu ada beberapa saluran drainase, maka nanti segitiganya itu akan menemukan saluran yang paling terdekat dari posisinya dia. Nah, untuk menentukannya, jadi kita bisa di sini menggunakan menu drain line ya. Jadi di sini ada menu drain line. Nah, ini kita bisa klik drain line-nya, kemudian kita bisa pilih semua line atau semua garis yang memang dia nantinya akan menjadi drainase di sana ya. Misal ini ya, saya klik yang ini, yang garis yang pertama itu, kemudian yang kedua yang ini, saya klik, kemudian saya klik lagi yang ini, ya. Saya klik juga garis yang ini untuk drainase. Kemudian saya klik garis yang ini, dan yang terakhir adalah yang ini. Jadi ada beberapa garis ya. Yang pertama di bagian parking zone ini ada 3 garis. 1, 2, 3 ya. Kemudian di bagian sekitar building pad, ini saya klik juga garis untuk drainasenya. Kalau semua sudah, ya jadi ada total 6 garis yang sudah saya klik. Saya bisa klik enter. Warnanya kita bisa ganti jadi biru misalnya. Saya klik OK. Ya. Kalau misalnya mau dikasih nama lagi dari tiap-tiap garisnya, itu juga bisa ya. Jadi diklik aja. Nah, ini kita bisa misalnya kasih nama. First drain. Is drain. Dan selanjutnya bisa diberikan nama sesuai dengan desainnya ya. Nah, selanjutnya adalah sesudah kita meng-assign untuk drain line-nya, kita bisa meng-assign untuk low point-nya. Ya, jadi low point-nya itu adalah yang nantinya akan menjadi titik masuknya semua air dari drainase. Ya. Nah, di sini saya akan menggunakan poin yang di sini ya sebagai low point-nya. Jadi nanti airnya bisa masuk ke sini semua. Nah, ini kita bisa klik ya yang bagian low point.
Kita klik poinnya, kemudian kita klik poinnya. Ya, poinnya di sini berupa tanda silang. Kita klik, kemudian kita enter. Ini saya kasih nama low point misalnya. Enter. Oke. Kita sudah punya 6 line di drain line, kita juga sudah punya 1 titik low point. Oke. Nah, setelah kita mengassign drainasenya, kita bisa lakukan lagi optimasinya. Ya. Kita bisa cek seperti apa optimasinya setelah saya assign line untuk drainasenya. Kita klik optimize. Ya, kita kembali lagi di sini. Nah, kalau misalnya kita mau lihat perbedaannya sebelum saya tambahkan line drainase dan sesudah, ya. Ini di bagian line drainasenya kita coba matikan dulu, ya. Kita coba matikan dulu. Kita mau lihat nih perbedaannya. Nah, kita klik optimize. Kemudian kita klik bagian visualization toolbar-nya. Kita mau lihat. Ini kita bisa aktifkan yang bagian ini ya, wireframe. Kita klik. Nah, ini sebelum kita aktifkan drainasenya. Jadi kita lihat ya, wireframe-nya itu dia masih seperti surface semula ya, seperti surface aslinya. Nah, ketika saya aktifkan nanti drainnya, maka di sini dia akan membentuk segitiga-segitiga yang mana akan mengarahkan alirannya ke sana nantinya. Ya, ini saya ketika saya aktifkan direction vektornya dia belum muncul karena belum aktif. Nah, sekarang kita bandingkan. Jadi ini kita bisa lihat ya, misalnya ini sebagai salah satu parameter garis 2 ini wireframe-nya segitiganya masih mengikuti surface aslinya. Nah, sekarang kita coba aktifkan yang drainasenya semua. Kita aktifkan. Low point-nya juga kita aktifkan. Nah, ini optimasinya kita reset ya. Nah, ketika saya aktifkan drain-nya, maka ketika saya aktifkan direction vector, dia akan muncul panah-panahnya. Nah, panah-panah inilah yang akan menunjukkan arah aliran airnya. Kita bisa lihat ya. Kemudian kalau kita coba optimize, kita klik optimize. Nah, terlihat ya perbedaan dari wireframe-nya. Tadi sebelum saya aktifkan drainage line-nya, itu wireframe-nya dia masih mengikuti surface aslinya. Sedangkan setelah saya aktifkan, dia sudah mengikuti parameter untuk drainasenya. Jadi air nanti semua akan masuk sesuai dengan garis ini. Ya, ini garis drainasenya, dia masuk ke sini airnya. Tanahnya sudah mengikuti semua. Ya. Kita bisa lihat proses iterasinya seperti apa. Nah, kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan ya Bapak Ibu disampaikan di kolom Q&A atau di kolom chat juga boleh.
Oke, itu untuk drain line-nya. Ya, kaitannya adalah kegunaannya untuk kita bisa mendesain drainase nantinya. Nah, ini saya stop, saya close. Nah, selanjutnya adalah saya ingin mengassign yang namanya elevation offset. Jadi elevation offset ini biasanya kita bisa gunakan untuk mengontrol perbedaan elevasi antara dua titik atau dua segmen objek trading yang berbeda. Nah, dalam contoh kali ini saya akan membuat dua offset elevasi yang akan digunakan untuk mencocokkan atau menyamakan elevasi dari pet bangunan dengan jalan masuknya. Ya. Jadi saya cukup membuat dua garis ya dengan menggunakan polyline. Jadi sini saya akan ke menu home. Kemudian di sini saya akan pilih polyline ya. Jadi saya akan membuat dua garis dari polyline terlebih dahulu. Kita klik polyline-nya, kemudian saya buat dulu di sini garisnya. Misal saya buat dari sini ke sini ya, bertemu di titik ini. Saya klik, sudah di-escape aja. Kemudian saya buat lagi, satu lagi. Sini. Ya, saya sudah punya dua garis. Nah, dua garis inilah yang akan saya assign sebagai elevation offset-nya. Oke, nah untuk mengassign dia sebagai elevation offset, kita bisa klik ya di bagian elevation offset. Ini ada di bagian bawah bounded point. Kita klik elevation offset-nya, kemudian di sini kita pilih dua objek ini. Saya pilih objek yang pertama dan yang kedua. Ya. Saya enter. Nah, di sini saya set 0 aja, karena saya pengen samain nanti elevasi dari building pad dengan elevasi dari entrance road-nya ya. Biar dia sama elevasinya. Jadi saya set sebagai 0. Nah, ini saya bisa pakai ganti warnanya. Saya escape. Nah, maka dia akan masuk ke dalam objek elevation offset di sini. Ini kita bisa ganti ya namanya. Ini yang right. Ini yang left. Oke. Nah, setelah saya buat elevation offset-nya, saya mau lihat bagaimana perubahannya ketika saya optimasi gradingnya. Jadi saya ke bagian analyze, kemudian saya klik optimize lagi. Nah, ini kita lihat dulu ya, kita perhatikan dulu ketika saya belum mengaktifkan elevation offset-nya. Ya. Ini saya masih nonaktifkan elevation offset-nya. Saya zoom in. Nah, di sini muncul ya, ada dua panah. Tadi karena kita buat dua garis di sini, kita coba optimize, kita coba lihat sebelum saya apply. Kita tunggu dulu sebentar. Karena dia sedang tahap optimizing. Nah, kita lihat di sini elevasi dari building pad dengan elevasi dari entrance-nya dia masih belum sama. Masih ada gap. Nah, jadi saya mau ini antara building pad dengan entrance-nya itu dia elevasinya bisa sama. Ya. Maka ini saya stop dulu ya. Kemudian ini saya aktifkan elevation offset-nya. Di bagian kita coba dulu deh ya.
Ini untuk zona-zona yang mungkin tidak digunakan, kita bisa nonaktifkan sebenarnya, tapi nggak apa-apa. Nah, ini kita reset terlebih dahulu, ya. Kita reset karena kita mau coba jalankan parameter yang baru ketika saya sudah aktifkan elevation offset-nya. Klik optimize. Oke. Dia masih dalam tahap iterasi ya. Nah, ini sebelumnya juga kita mungkin karena ini dia belum berefek ya. Ini saya bisa assign dulu untuk priority dari gradingnya. Jadi yang bagian entrance saya jadiin di paling atas, kemudian yang bagian yardnya saya jadiin di yang kedua. Nah, ini juga dia akan mempengaruhi hasil dari optimasinya karena urutan ini akan menentukan prioritas dari gradingnya nanti. Ini bisa saya nonaktifkan, semisal. Kemudian ini saya reset, ya saya coba optimasi ulang. Nah, kita bisa lihat ya di sini. Dia elevasinya sudah merata. Jadi kita bisa stop di bagian mana saja ketika dia sudah mendekati 0 atau sudah 0. Saya stop di sini misalnya. Ketika saya stop di sini, maka optimasi inilah yang akan terekam. Optimasi inilah yang dapat kita bawa nanti ke dalam civil 3D kita. Ya. Jadi kita nggak harus tunggu sampai proses optimize-nya selesai gitu, enggak. Jadi kita bisa stop di mana saja apabila kita rasa memang sudah cukup iterasinya. Ya. Oke, itu kaitannya dengan assign elevation offset. Nah, yang terakhir adalah saya ingin mengassign align edge ya. Jadi kalau misalnya kita lihat di sebelah sini, kita lihat di sini kan dia masih belum rata ya surface-nya.
Nah, ini surface yang di bagian sini dia masih belum rata. Jadi saya ingin buat di bagian sini menjadi rata. Jadi saya mau buat istilahnya apa ya? Di sini sendekan gitu ya. Saya mau buat sendekan di sini. Jadi line edge ini kita bisa gunakan untuk elevasi yang mana kita ingin bisa assign kemiringannya di sana. Nah, biasanya memang line edge ini digunakan untuk objek-objek lokasi seperti untuk dinding ataupun untuk parking lot juga bisa ya. Yang saya pengen dia rata gitu di sini. Nah, ini saya close terlebih dahulu ya. Jadi saya mau buat dia ini sebagai line edge. Oke. Nah, untuk mengassign dia sebagai line edge, di sini saya bisa pilih menu yang line edge ya. Saya klik line edge-nya, kemudian saya klik garisnya, saya enter. Nah, di sini saya kasih nama. Align line. Ya. Saya bisa assign warnanya. Maka dia akan masuk ke dalam line edge di sini ya, line-line-nya. Nah, sekarang kita mau lihat nih hasil optimasinya seperti apa setelah saya tambahkan line edge-nya. Saya klik optimize lagi. Oke. Coba saya save dulu ya. Saya close. Coba saya buka lagi. Saya klik optimize. Nah, jadi kita mau lihat seperti apa pengaruhnya. Ini kita sudah assign, tadi kita sudah lihat ya, sebelum kita assign itu seperti apa kondisinya. Sekarang kita coba optimize ketika saya sudah tambahkan line-nya. Saya klik optimize. Kita bisa lihat ya. Jadi line edge-nya ini juga dia mempengaruhi wireframe-nya. Kita bisa tunggu sampai kita dapatkan hasil optimasi yang sesuai. Ya. Nah, ini kita bisa lihat ya. Kalau dibandingkan dengan yang sebelumnya, dia sudah lebih rata. Kalau mau lebih rata lagi, kita tinggal tunggu aja proses optimasinya.
Oke. Ini kita bisa aktifkan kembali zoom-nya. Kita stop. Kita nyalakan. Kita reset. Kita optimize. Dia sudah lebih rata. Oke, itu untuk line edge. Yang terakhir, kita juga bisa menyamakan atau mengeset kalau misalnya elevasi di suatu titik ya menjadi satu kesatuan garis. Jadi bisa dengan menggunakan line edge ini, bisa juga dengan menggunakan yang namanya bounded point. Jadi bounded point ini biasanya berguna untuk mencocokkan ketinggian elemen ya, ketinggian elemen yang mana biasanya digunakan untuk dia itu sifatnya untuk jalan ataupun pipa. Nah, ini sebagai contoh, misalnya saya ingin mengatur elevasi untuk jalan masuk ya di sini, jalan masuk untuk parkiran di sini menggunakan bounded point. Nah, ini saya close lagi. Nah, untuk mengassign bounded point, syaratnya adalah di sini kita sudah punya poin yang mau kita assign sebagai bounded point. Ya, di sini saya sudah punya 2 poin ya yang bisa saya assign. Jadi saya ke grading object lagi. Kemudian di sini saya pilih yang bounded point. Saya klik bounded point ya. Nah, ini saya klik untuk poin yang pertama, kemudian saya klik lagi untuk poin yang kedua, saya enter. Elevasinya ini kita bisa tentukan mau berapa. Misal di sini saya mau set elevasinya 43 meter. Ya, saya enter. Kalau bounded point ini dia mengikuti elevasi dari surface-nya. Jadi dia ngikutinnya elevasi dari surface-nya ya. Nah, ini kita bisa lihat di sini kita sudah punya 2 poin. Misalnya ini saya kasih nama bounded point untuk south dan bounded point north-nya. Oke, sekarang kita mau lihat pengaruhnya ya. Kita klik optimize. Kita bisa lihat ya di sini ada 3 node, ada 3 poin. Nah, bounded point ini akan diiterasikan sesuai dengan elevasi yang sudah kita assign. Oke. Ini kita akan coba klik optimize. Jadi kalau misalnya saya pengen di titik ini tuh saya pengen assign menjadi satu elevasi tertentu. Nah, itu saya bisa menggunakan bounded point ini. Jadi ketika saya menggunakan bounded point, ketika saya arahkan kursornya ke sini, maka akan terlihat ya nilai Z-nya berapa di situ. Dia pasti nggak akan beda jauh dari nilai yang sudah saya set sebagai parameter tadi. Ya.
Kalau saya pindahin kursornya pasti juga akan berpindah nilai Z sesuai dengan lokasi di mana kursor saya berada. Nah, mungkin ini nggak kelihatan karena saya nggak pasang nilai yang ekstrim. Nah, coba kalau misalnya saya pasang nilai yang ekstrim ya. Misalnya di sini bounded point-nya saya jadikan 80. Nah, ini saya reset, kemudian saya klik optimize. Nah, kita lihat ya, dia poinnya itu naik sesuai dengan elevasi yang kita assign tadi. Jadi kita bisa menentukan elevasi di suatu titik dengan menggunakan bounded point ini sesuai dengan parameter desain kita. Mau berapa di situ elevasinya. Ya. Seperti ini. Oke. Ada yang ingin ditanyakan? Bapak Ibu silahkan. Nah, langkah yang terakhir dari grading optimization ini adalah kita mau bawa hasil dari optimasinya ke civil 3D kita. Ini saya assign dulu bounded point-nya jadi 43 lagi ya. Nah, jadi hasil surface ini, hasil grading ini kita bisa bawa ke civil 3D ya dengan menggunakan menu Send Optimize Result. Jadi ini saya mau klik dulu untuk optimasinya. Saya klik. Ya, kemudian kita tunggu proses iterasinya sampai di kondisi yang kita inginkan. Oke. Apabila kita sudah sampai di kondisi yang kita inginkan, biasanya nanti dia di sini nilai iterasinya bisa jadi lurus gitu ya. Kalau kita udah tunggu. Oke, anggaplah semisal ini merupakan kondisi yang saya inginkan, jadi saya bisa klik stop. Ya. Di mana saya klik stop, maka kondisi inilah yang akan saya simpan, yang akan saya record, yang akan saya gunakan sebagai grading design saya. Ya. Untuk bisa membawanya ke civil 3D, kita cukup klik tombol di sini ya. Kita klik Send Optimize Result. Oke. Anggaplah ini sudah sesuai hasil optimasinya. Jadi kita klik Send Optimize Result. Kita klik. Maka dia akan muncul ya di sini. Kita punya satu surface ya. Ada 26 feature line. Tadi sempat saya singgung ketika kita ingin membuat grading kan biasanya diawali dengan membuat feature line. Nah, karena kita sudah buatnya di grading optimization, jadi kita bisa dapetin hasil feature line-nya dari grading optimization-nya. Kemudian di sini ada 3 poin ya. Ini saya bisa kasih nama, misalnya GO surface. Kemudian saya bisa tentukan style untuk surface-nya ya.
Misal saya pakai yang 1M, 5M design, finish. Feature lainnya saya kasih nama. Kemudian poinnya saya kasih nama. Nah, kita bisa perhatiin di sini, saya nggak bisa klik ya. Jadi kalau diperhatikan mungkin ada bisa dicek sebelum kita tambahkan atau sebelum kita save hasil optimization result-nya. Pasti di sini site-nya ya, ini yang kelihatan nih, site-nya di sini masih kosong. Ya, kemudian surface-nya pun di sini cuma ada 1. Nanti di sini kalau poin kan memang sudah ada karena kita sudah punya surface. Nah, ini saya coba klik finish ya. Saya klik finish. Oke, saya klik checklist, maka hasil dari grading optimization-nya sudah masuk ke dalam Civil 3D kita. Kita bisa lihat di sini ada 3 poin yang tadi ada ya. 3 poin hasil dari grading optimization-nya. Di sini tadi kan saya set 43 meter. Di sini hasil optimisasinya di sekian idealnya setelah saya optimasi. Kemudian di bagian site ya, di sini kita bisa lihat ada muncul Go Feature. Saya expand, kayak saya klik feature line, maka di sini sudah muncul ya semua line, semua objek yang tadi sudah saya assign di grading optimization-nya. Semua masuk ya, menjadi feature line. Kemudian kita cek surface-nya juga sudah ada 1 tambahan surface baru. Kalau kita klik surface-nya, ya, kita select, kemudian kita coba ke object viewer, maka kita bisa lihat hasil grading-nya. Oke. Ini hasil dari optimasi, kita bisa bandingkan dengan sebelumnya atau surface aslinya. Kalau surface aslinya di ini ya. Kita ke object viewer. Nah, ini surface aslinya ya. Di sini masih kosong. Gradingnya belum terbentuk. Nah, seperti itu Bapak Ibu terkait grading optimization. Pastinya setiap versi yang baru dari Autodesk itu biasanya akan ada feature yang baru atau ada tools yang ditingkatkan di sana. Nah, grading optimization ini merupakan salah satu feature yang ditambahkan oleh Autodesk pada Civil 3D 2022 ya. Versi 2023 sudah keluar ya Bapak Ibu. Kalau misalnya Bapak Ibu bisa cek di akun Autodesk yang mungkin sudah punya license-nya. Tapi memang saya juga belum pakai karena masih belum stabil. Nanti kalau misalnya sudah stabil, saya biasanya nanti akan ada lagi workshop dan webinarnya mengenai what's new atau fitur apa aja sih yang baru di Civil 3D-nya ataupun InfraWorks ya. Karena memang software BIM ini kan ada banyak dan mereka saling berkaitan begitu dalam infrastruktur yang biasa dipakai Civil 3D, kemudian InfraWorks, kemudian Revit ya. Kalau misalnya kita buatnya jembatan, kita mau bikin tulangan, kita buat tulangannya di Revit, kita buat dulu konseptualnya di InfraWorks, kita buat desain dari site desainnya, kemudian saya desain roadnya itu di Civil 3D seperti itu. Jadi semua softwarenya saling berhubungan dan saling melengkapi karena fungsinya satu sama lain. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan, Bapak Ibu silahkan. Karena materinya sudah disampaikan ya, sudah selesai semua. Kalau kita bisa recap di sini, saya sudah sampaikan 11 poin dari materinya, mulai dari preparing Civil 3D drawing-nya, kemudian meng-assign grading limit-nya, meng-assign building path-nya, meng-assign zona-zonanya, tadi ada parking lot, kemudian
ada untuk taman, ada entrance ya, kemudian mengassign curb dan retaining wall, bagaimana untuk performing grading optimization-nya, bagaimana kalau saya tambahkan drain line-nya, elevation offside, sampai saya bawa ke civil 3D report-nya. Oke. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan disampaikan Bapak Ibu pertanyaannya. Oke, mungkin kalau belum ada, saya kembalikan ke Mbak Monik. Ya, terima kasih Mbak Okta atas penjelasan materinya mengenai infrastructure land development grading optimization ya, dan penjelasan yang cukup detail begitu. Ya, kami ingin juga menyampaikan bahwa license untuk menunjang workflow yang telah diterangkan atau telah disampaikan oleh Mbak Okta ini didukung dengan license AEC collection ya Bapak dan Ibu, karena di dalam license ini nanti memiliki beberapa software sehingga dapat menjadi solusi untuk BIM model design. Nah, adapun untuk software di dalamnya itu antara lain ada Revit, AutoCAD, Civil 3D, ada juga untuk Navisworks, Advantage Steel, ada juga untuk InfraWorks, 3ds Max, dan untuk rendering, serta masih banyak lagi. Ya, ini ada pertanyaan, mungkin bisa dibantu jawab. Oke, jadi ini ada pertanyaan dari Pak Unggul ya, bagaimana cara membuat kontur grading jika koordinat sama, namun elevasinya berbeda. Bisa mungkin dicontohkan maksudnya objek apa yang mau dibuat Pak Unggul? Jadi kalau misalnya saya coba tangkap ya. Nah, untuk membuat grading itu, jadi di Civil 3D ini ada dua tools yang bisa kita gunakan. Yang pertama, kita bisa gunakan menu grading di sini ya. Di bagian home itu ada menu untuk grading. Nah, grading ini yang biasanya juga kita gunakan untuk membuat volume, mendapatkan volume cut and fill, dan juga mungkin mau melakukan balancing untuk cut and fill-nya. Perbedaannya antara grading di sini, ya, grading di home dengan grading optimization tadi adalah kalau grading di sini kita melakukannya, membuat gradingnya itu satu-satu. Jadi kita buat dulu feature land di sini untuk building pad, kita assign elevasinya untuk di setiap titiknya atau setiap STA-nya, baru nanti kita buat surface-nya untuk surface grading-nya, baru nanti kita bisa lihat hasil dari cut and fill-nya berapa. Nah, jadi kalau misalnya mau pakainya grading creation di sini, kita satu-satu. Building pad sendiri, parking sendiri, curb sendiri, taman sendiri, dan selanjutnya. Sedangkan kalau misalnya tadi ya kita menggunakan grading optimization, itu kita bisa langsung membuat secara keseluruhan, kita optimasikan secara keseluruhan. Kita bisa interaksikan antara satu grading dengan grading yang lain, ya, berbeda dengan grading yang ini. Begitu. Seperti itu ya Pak Unggul. Nah, ini ada pertanyaan lagi dari Pak Herdi, izin bertanya. Untuk grading optimization tadi, apakah ada bagian hidrologi? Apakah bisa juga dianalisa hidrologinya melalui Civil 3D? Terima kasih. Untuk hidrologi itu dia tools-nya tersendiri ya, Bapak. Itu dia ada yang namanya Storm and Sanitary Analysis. Jadi itu terpisah, beda dari grading optimization. Kalau grading optimization itu kan dia khusus untuk grading. Nah, kalau untuk hidrologi itu kita bisa selain pakai storm and sanitary analysis, jadi ada dua ya, kita bisa kalau misalnya dia itu
adalah drainasenya dalam jaringan perpipaan, di situ kita bisa buat untuk analisa hidrologinya dengan menu di sini, pipe network ya. Pipe network ini biasanya kalau untuk drainase pakainya yang ini, gravity network atau pakai yang pipe network. Kalau misalnya yang pressure network, jadi ini ada dua pipe ya. Ada dua jenis, ada pipe network, ada pressure network. Pipe network itu biasanya untuk gravity atau seperti aliran-aliran drainase, begitu, atau aliran pembuangan. Nah, kalau misalnya pressure ini untuk pipa-pipa bertegangan tinggi, seperti pipa gas dan lain sebagainya. Nah, di sini di pipe network kita bisa lakukan analisa hidrologinya. Ada pun satu lagi itu sama sifatnya dia seperti grading optimization ya. Jadi instalan softwarenya itu di luar dari Civil 3D itu ada namanya Storm and Sanitary Analysis. Nah, itu juga bisa kita gunakan untuk analisa hidrologi di Civil 3D. Seperti itu, Pak Herdi. Oke, kalau belum ada lagi pertanyaan, saya kembalikan lagi ke Mbak Monik. Silahkan Mbak Monik. Ya, kami masih menunggu ya Bapak dan Ibu, apabila ada yang ingin ditanyakan langsung bisa disampaikan. Kami juga ingin memberikan informasi lagi bahwa apabila ada pertanyaan ataupun ingin bertanya begitu ya mengenai license-license apa saja yang ada di Autodesk begitu yang menunjang untuk BIM ataupun untuk workflow-nya, maka jangan sungkan atau untuk menghubungi kami begitu melalui email. Untuk alamat email bisa saya cantumkan di kolom chat sebentar. Atau juga bisa melalui email langsung ke saya. Alamatnya sebentar. Ya, kami juga menerima saran dan kritik ya untuk Bapak dan Ibu, dari Bapak dan Ibu untuk kami begitu agar kami bisa lebih baik lagi. Mungkin tema-tema yang ingin Bapak Ibu kulik begitu ya. Nanti kami juga bisa siapkan begitu. Dan kami juga mohon kepada Bapak dan Ibu serta rekan semua untuk berkenan mengisi kuesioner pada workshop hari ini. Untuk linknya saya submitkan dulu di kolom chat. Untuk link kuesioner ini nanti mohon diisi dengan judul BIM for Infrastructure Land Development gitu. Nah, nanti setelah mengisi pada kuesioner tersebut, Bapak dan Ibu akan mendapatkan email notifikasi yang berisi untuk bagaimana caranya untuk mendapatkan e-sertifikat ya. Dan kemungkinan nanti di hari Senin tim kami yang akan menghubungi melalui email. Sebagai informasi juga, kami memiliki akun sosial media begitu ya, yaitu ada YouTube yang membahas beberapa tema menarik lainnya sehingga bisa dikunjungi oleh Bapak dan Ibu untuk menjadi bahan diskusi, latihan atau juga untuk pengenalan detail tentang license Autodesk baik di bidang arsitektur, engineering and construction atau juga di bidang manufacturing. Nah, kami juga memiliki informasi mengenai event-event yang kami adakan seperti kuis berhadiah dari Autodesk. Kemudian juga informasi seputar Autodesk tentang promo-promonya yang sedang berlangsung. Bapak Ibu dapat follow akun sosial media kami di Facebook, kemudian ada juga di Instagram dan ada di Twitter. Dan untuk apabila Bapak dan Ibu memiliki kendala mengenai bagaimana penggunaan begitu ya license Autodesk, maka dapat berkunjung ke Cipta Satria Technology Center. Untuk alamat detail websitenya sudah tertera di layar ya. Dan kami juga berharap untuk Bapak dan Ibu nantikan terus begitu ya workshop series dari kami dengan tema-tema yang menarik untuk menambah informasi, knowledge, serta skill dari teknologi engineering Autodesk sehingga mampu membantu menyelesaikan pekerjaan Bapak Ibu semua dan bisa menjadi solusi. Ya, sebelum saya tutup untuk workshop hari ini, mungkin ada yang ingin ditambahkan informasinya begitu, Mbak Okta? Sudah cukup, Mbak Monik. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah menyempatkan waktunya
untuk mengikuti workshop hari ini. Semoga lancar ya Bapak Ibu puasanya bagi yang berpuasa, sisa beberapa hari lagi nih. Semoga kita bisa bertemu lagi di workshop dan webinar selanjutnya. Terima kasih. Ya, baik kalau begitu saya dan Mbak Okta memohon maaf apabila ada kalimat atau kata yang kurang berkenan pada saat penyampaian materi hari ini di hati Bapak dan Ibu semua. Dan maka kami cukupkan begitu ya untuk workshop hari ini. Semoga materi hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin. Dan terima kasih atas semangat Bapak Ibu karena berkenan mengikuti sampai di akhir sesi. Dan kami juga tidak lupa untuk selalu mengingatkan bahwa tetap menerapkan ya Bapak dan Ibu protokol kesehatannya, stay safe dan stay healthy, dan juga selamat menunaikan ibadah puasa bagi Bapak Ibu yang menjalankannya. Sampai bertemu kembali, selamat sore dan happy weekend. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.